indera adalah setiap bagian dari tubuh kita yang merasakan sesuatu. Dalam bahasa Inggris panca indera disebut the five sense atau lima panca indera. Teman-teman tahu nggak panca indera itu yang lima apa aja? Kulit, benar. Terus mata, lidah, hidung, sama kuping. Oke, ada lima panca indera. Yang pertama mata, lidah, Kulit, telinga atau kuping. Mata bahasa Inggrisnya
I touch the table. Apa artinya Rafa? Aku menyentuh meja, betul. 100 Rafa. Taste hamburger. Benar, benar. Apa tadi kalimatnya, coba teman-teman dengar dulu. Zaira. Naya taste hamburger. Artinya apa? Naya merasakan hamburger. Betul. Sudah nggak tahu boleh tanya ya. Bahasa Inggrisnya ini apa nih? Bahasa Inggrisnya apa nih? Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Menggunakan I use. Oke, apa tadi bintang? I smell the food. Benar. Apa artinya I smell the food? Saya mencium makanan. Dua lagi, Alvin sama Maya. Ayo. Apa? Gak apa. Kalau sakit apa? Alvin. Air. Iya benar, I hear my music use my ear. Saya mendengar musik menggunakan telinga saya. Terakhir. Oke, I see Zahira. Udah gitu aja. Iya, berarti saya melihat Zahira. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kasih salam. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau gitu sekian dari Miss. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, teacher. Are you fine? Yeah, I'm fine. Okay. What is our lesson today? English. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa. Oke, hari ini kita akan belajar kata-kata keterangan tempat. Kata-kata keterangan tempat. Kata-kata keterangan tempat itu ada berapa sih? Ada berapa kali pastinya? Apa aja sebutin coba. Kata keterangan tempat. Kayak contoh ya, 1 di dalam. Itu kata keterangan tempat. Terus di luar, terus samping, terus atas, terus bawah, terus samping, terus kalau ini misalnya ada Siva, ada ini, terus di situnya tengahnya siapa? Apa itu bahasanya? Di antara. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata keterangan tempat. Sekarang kita belajar cuma 7 dulu aja ya. Yang pertama ada di dalam. Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Di dalam. Kayak buku di dalam tas. The book. Di dalam. Di dalam itu artinya kalau on berarti on. Nah, yang kedua di atas.
belakang. Tapi pernah ini nggak? Pernah dengar nggak? Pernah itu bahasa India. Di belakang artinya di belakang. Terus yang terakhir, di depan udah, di atas udah, di dalam, di bawah, di samping, terus di antara. Loh, udah semua. Ini cuma ini. Oke. Nah, sekarang Miss mau kalian bikin apa? Bikin kalimat dari kalimat-kalimat ini. Misalnya, nanti Syifa bilang buku di dalam tas. Berarti the book in the bag. Gitu. Coba pilih aja salah satu kata dari sini. Ya, terserah gimana aja. Yang paling gampang aja, yang paling gampang. Sama juga nggak apa-apa. Sama juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak tahu artinya tanya aja. Kalau misalnya mau bikin kalimat, terus nggak tahu artinya ini nih, tanya aja. Ini artinya apa? Gitu. Yang gampang aja. Misalnya apa lagi ya? Buku di bawah meja gitu. Misalnya nggak tahu artinya meja, tanya aja nih artinya meja apa? Syifa di antara temannya, itu artinya apa, Miss? Gitu. Tanya aja. Saya duduk di belakang. Misalnya gitu. Yang gampang aja yang sehari-hari di rumah gitu. Misalnya lihat pensil di atas buku atau apa ya, sendal di bawah meja gitu. Tanya aja, tanya aja. Bingung ya? Bisa contoh ya. Misalnya nih di dalam lemari di dalam kamar. Lemari artinya apa? Lemari artinya lemari board. Lemari di dalam kamar. Board in the nih contohnya. Terus di atas, misalnya pensil di atas buku, berarti pensil on the buku. Oh, terus kemudian ada di antara. Misalnya ini Syifa, terus ini siapa namanya? Kira. Syifa di antara Kira. Kira dan siapa? Zahida. Syifa between Zahida and siapa? Kira. Between artinya di antara. Terus di bawah, misalnya sendal di bawah meja, berarti slipper under table. Terus di samping, misal apa ya, ini gampang. Kucing di samping lemari. Cat beside board. Iya, kayak gitu. Jadi ini namanya apa tadi? Terus terakhir di belakang. Misalnya murid di belakang guru, berarti murid student behind. Bahasa Inggris guru apa? Teacher. Sampai sini paham? Paham. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Pencil on the artinya Baterai sudah mencapai batas maksimal.